Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kabinet Karya. Pertama ada saya sendiri, Putri Hamidah Rozandini, absen 28, 2, Imelda Stefani, absen 17, dan yang ketiga, Lenia Mumtasya, absen 19. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kabinet Karya, 2. Susunan pejabat, 3. Program kabinet, 4. Prestasi yang diperoleh, 5. Kendala selama masa kabinet. Yang pertama adalah latar belakang. Kabinet Juanda atau Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari partai politik dan juga tidak menyertakan Masyumi dalam keanggotaannya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaken Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Pada tanggal sebelum pelantikan Kabinet Juanda, tepatnya pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyatakan demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan di parlemen maupun luar parlemen. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menterinya. Menteri yang menjabat. Dalam pemerintahan, Kabinet Juanda dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu Ir Juanda Kartawijaya, dan juga dipimpin oleh 3 wakil Perdana Menteri, yaitu yang pertama, Hardi, PNI, Partai Nasional Indonesia, yang kedua, Idham Khalid, NU Nahdlatul Ulama, yang ketiga, Johannes Leimana, Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Selanjutnya, program kabinet. Program kerja Kabinet Juanda bisa dikatakan memiliki program kerja yang bagus untuk kemajuan dan untuk membangun bangsa. Memiliki tugas yang sangat berat. Pergolakan di berbagai daerah masih sering terjadi. Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan yang tak kalah penting lagi adalah menghadapi keadaan ekonomi yang saat itu sangat tidak stabil, disertai keuangan yang buruk. Kabinet Kerja Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Inilah program kerja Kabinet Juanda yang tertuang dalam Pancakarya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Prestasi, hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Juanda yaitu: pertama, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. 3. Mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. 4. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kendala yang dialami. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. Pertama, kegagalan menghadapi pergolakan di
era karena pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terhambatnya hubungan pusat dan daerah. Kedua, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk, sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. 3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Kabinet Juanda berakhir pada Presiden Soekarno, dekret Presiden 5 Juli 1959, dan babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi terpimpin.